Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Denji yang berhasil menyelamatkan Nyako dan Power dari Bad Devil. Hingga akhirnya, Power pun akan menepati janjinya kepada Denji untuk merasakan opai kenyalnya yang menggemaskan itu. Nah, penasaran akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Cerita berlanjut dengan Power dan Denji yang masih berada di dalam toilet. Power mengatakan, karena sebelumnya Denji sudah menyelamatkan Nyako dan membunuh Bad Devil, serta melindunginya dari si jambul Hayakawa Aki. Maka kali ini, Power akan memberikan kesempatan kepada Denji untuk meremas opanya sebanyak 3 kali. Mendengar hal itu, Denji pun sempat merasa gugup di hadapan Power. Namun kemudian, Denji juga langsung mulai melakukan remasan pertamanya. Hingga ketika itu terjadi, Power juga dapat merasakan kenikmatan dari sentuhan tersebut. Tapi di saat tangan Denji ingin berpetualang lebih jauh lagi, tiba-tiba saja dia malah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yang mana setelah Denji selesai dengan remasan pertamanya, ternyata saat itu ada sesuatu yang jatuh dari dalam baju Power. Hingga Denji pun langsung menanyakan kepada Power sebenarnya benda apa yang jatuh tersebut. Melihat Denji kebingungan, Power pun menjelaskan kepadanya kalau benda itu merupakan benda ajaib yang bisa membuat opainya terlihat lebih besar. Mengetahui hal itu, Denji terlihat sangat kaget. Namun kemudian, Denji juga tetap melanjutkan petualangannya kembali dengan melakukan remasan kedua dan ketiganya. Tapi anehnya, meskipun saat ini Denji sudah melakukan apa yang selama ini dia impikan, entah kenapa Denji malah tidak merasakan sesuatu yang spesial. Dan ini jauh di luar dari ekspektasinya. Ada banyak hal yang ingin Denji tanyakan kepada Power. Namun Denji mengurungkan niatnya karena setelah itu Power langsung merangkul bahunya sambil mengatakan, berhubung sekarang kucing kesayangannya sudah selamat, seharusnya dia tidak perlu lagi menjadi pemburu iblis. Tapi karena dia juga tidak ada cara agar bisa lolos dari Makima, maka Power pun memutuskan untuk tetap membantu Denji dalam pekerjaannya sebagai pemburu iblis. Kemudian setelah Power pergi meninggalkan Denji, di sini kita pun dapat melihat Denji yang masih tampak kecewa karena impiannya tidak sesuai ekspektasi. Bahkan Denji juga sampai tidak bisa tidur karena pikirannya terus bertanya-tanya apakah memang cuma itu sensasi yang dapat dirasakan saat meremas opai. Keesokan harinya ketika Denji bekerja bersama Makima, kondisinya terlihat tidak baik dan tatapannya juga kosong karena sampai saat ini dia masih kepikiran tentang opai Power yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Makima yang menyadari ada yang aneh pada Denji kemudian bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggunya? Denji pun menceritakan kepada Makima tentang kekecewaannya terhadap perjuangannya yang begitu keras untuk memegang sesuatu yang selama ini dia kejar-kejar. Namun setelah dia mendapatkannya, ternyata hasilnya sangat jauh dari apa yang dia bayangkan selama ini. Hingga secara tidak langsung, hal itu pun membuat Denji merasa sia-sia saja jika dia memiliki tujuan lain sekarang. Karena setelah dia menggapainya, hal itu juga membuat Denji berpikir akan lebih baik jika dia hanya mengejarnya saja. Di lain sisi, meskipun Denji sudah menceritakan kepada Makima tentang apa yang dia rasakan, ternyata Makima masih tidak mengerti kemana arah pembicaraan Denji. Hingga akhirnya, Denji pun berterus terang kepada Makima bahwa dia sedang membicarakan tentang impiannya yang sangat ingin meremas opai. Tapi setelah dia mendapatkannya, ternyata tidak ada yang spesial tentang itu. Nah, kemudian setelah Makima mengerti, secara perlahan tiba-tiba saja Makima mendekati Denji dan dia langsung memegang tangan Denji sambil menjelaskan kepada Denji bahwa hal-hal intim seperti yang diceritakan oleh Denji tersebut akan terasa lebih baik jika Denji bisa memahami pasangannya. Dan karena memahami pasangan itu sulit dilakukan, pertama-tama Makima pun menyuruh Denji untuk mencoba melihat tangannya dari dekat lebih dulu, seperti dilakukan oleh Makima kepada Denji sekarang. Kemudian sambil menyentuhkan tangan Denji ke telinganya dan sambil menggigit jari Denji, Makima pun menyuruh Denji untuk bisa mengingat baik-baik gigitannya tersebut. Jadi walaupun dia buta sekalipun, Denji pasti akan tahu kalau itu adalah Makima. Dan ketika Makima melihat Denji sudah mulai bisa merasakannya, tanpa terduga, tiba-tiba saja Makima pun langsung meletakkan tangan Denji di opai kenyalnya. Hingga hal itu pun langsung membuat Denji tersipu malu dan dia sangat terkejut sampai dia terjatuh dari kursinya. Makima tidak berhenti sampai di situ.
dia kemudian mendekati Denji kembali sambil menanyakan kepada Denji apakah boleh dia mempunyai satu permintaan kepada Denji. Denji yang saat itu sudah merasakan badai gairah oleh Makima. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengiyakannya seakan-akan sebuah permintaan itu seketika berubah menjadi perintah dari Tuhan. Nah, mulai dari sini topik pembicaraannya pun jadi serius lagi. Makima mengatakan dia ingin Denji mengalahkan Gandevil atau juga bisa disebut dengan iblis senapan. Mendengar hal itu Denji pun tampak kebingungan. Namun kemudian Makima juga menjelaskan kepada Denji bahwa Gandevil adalah iblis yang muncul sejak 13 tahun yang lalu di Amerika. Dan untuk saat ini, Biro Keamanan Pabrik dan skuad pemburu iblis tidak tahu di mana lokasi keberadaannya. Gandevil merupakan iblis yang sangat kuat, bahkan saking kuatnya dia sampai-sampai membuat semua pemburu iblis ini membunuhnya. Namun meski skuad apapun dia, berhubung Denji lebih spesial dari para pemburu iblis lainnya, menurut Makima, Denji pasti bisa melakukannya. Bahkan jika Denji bisa mengalahkan iblis tersebut, maka Makima akan menjanjikan dia pasti akan mengabulkan apapun permintaan Denji, apapun itu. Sontak Denji pun langsung terkejut ketika mendengar tawaran yang diberikan oleh Makima. Dia tidak yakin apakah Makima serius menawarkan kesepakatan itu kepadanya. Hingga kemudian, Denji pun mencoba menanyakannya sekali lagi kepada Makima, apakah tidak masalah jika dia meminta sesuatu yang jauh lebih hebat dari petualangannya di Gunung Kenyalnya. Makima pun menjawab, apapun itu pasti akan dia kabulkan. Mendengar hal itu seketika Denji mulai merasa bersemangat kembali. Namun di lain sisi, dia juga tidak mengerti kenapa Makima berani memberikan tawaran seperti itu kepadanya. Saat itulah Makima menceritakan kepada Denji tentang seberapa kuat dan jahatnya iblis yang akan Denji hadapi. Pada 13 tahun yang lalu, saat seluruh dunia mengumpulkan senjata untuk balas dendam kepada iblis, pada saat itu penggunaan senapan merupakan tindakan ilegal atau dilarang, hingga kasus pemberontakan semakin meningkat di mana-mana. Sejak saat itu setiap negara berusaha mati-matian untuk menutupi berita soal penggunaan senapan. Dan ketika ketakutan orang-orang terhadap senapan semakin meningkat, tiba-tiba saja ada serangan teroris bersenjata api di Amerika Serikat. Dan tepat di hari yang sama ketika Gandevil muncul di permukaan bumi, di saat itu jugalah telah terjadi suatu peristiwa yang sangat mengerikan di seluruh dunia. Di sini kita akan diperlihatkan sedikit aktivitas dari suatu keluarga sebelum peristiwa itu terjadi. Namun sayangnya, dalam cerita ini tidak dijelaskan identitas dari keluarga tersebut. Yang mana di saat anak kecil yang bernama Tayo sedang mendengarkan dongeng dari kedua orang tuanya, tiba-tiba saja sang kakak datang dan mengajak ayahnya untuk bermain lempar tangkap. Namun karena saat ini adiknya sedang sakit, ayahnya pun menolak untuk bermain dengannya dan dia lebih memilih untuk menemani adiknya yang bernama Tayo tersebut. Sang kakak yang kesal, saat itu pun dirinya mengatakan kalau Tayo selalu tidak pernah sehat sejak dulu. Namun siapa sangka, ucapannya tersebut malah membuat ibunya marah dan menyuruhnya untuk bermain sendiri. Di lain sisi Tayo merasa kasihan terhadap kakaknya, akhirnya dia pun memutuskan untuk menemani kakaknya bermain. Namun ketika mereka sudah pergi bersama, sang kakak tampaknya masih tidak suka jika ditemani oleh Tayo. Melihat dari sikapnya, sepertinya dikesal kepada Tayo karena orang tuanya selalu memberikan waktu mereka kepada Tayo saja. Hingga dia pun menyuruh Tayo agar jangan mengganggunya, lagi pula dia juga bisa bermain sendiri. Dia yang sudah sangat kesal kepada Tayo, saat itu pun langsung melemparkan bola salju ke arah Tayo. Namun di lain sisi, ternyata Tayo juga langsung membalas lemparan tersebut tepat di muka kakaknya. Hingga akhirnya, mereka berdua pun bermain lempar bola salju bersama-sama. Sementara itu karena tangan Tayo mulai kedinginan, si kakak kemudian menyuruh Tayo kembali ke rumah untuk mengambil sarung tangannya. Namun di saat Tayo masuk kembali ke rumahnya, secara mengejutkan, tiba-tiba saja rumah mereka hancur berkeping-keping akibat terkena serangan dari Gandevil. Nah, jika kita mendengar cerita ini, apakah mungkin si kakak adalah Hayakawa Aki? Karena jika dihubungkan dengan cerita yang pernah Hayakawa ceritakan kepada Denji, kurang lebih kisah ini juga memiliki kemiripan dengannya. Lalu kembali ke pembahasan, tepat di saat peristiwa itu menimpa Tayo dan keluarganya, ternyata peristiwa yang sama juga terjadi di seluruh dunia. Diberitakan pada tanggal 18 November jam 10 pagi, Gandevil atau iblis senapan telah menyerang Jepang, dan hanya dalam waktu 29 detik saja, korban pun berjatuhan hingga mencapai 57.912 jiwa. Dan ternyata, bahkan tidak hanya di Jepang saja, tapi Gandevil juga menyerang beberapa negara seperti Amerika, China, Kanada, Hawaii, Uni Soviet, Meksiko, dan India. Gandevil telah menyerang negara-negara tersebut dalam sekejap mata dan memakan korban yang sangat banyak. Kemudian scene pun berganti lagi ke situasi Makima yang masih bercerita. Makima memberitahu Denji bahwa hanya dalam waktu 5 menit saja, Gandevil telah berhasil membunuh hampir 1,2 juta penduduk bumi. Namun sejak saat itu, tiba-tiba saja Gandevil juga menghilang entah kemana, hingga tidak ada satupun yang pernah melihatnya lagi. Selain itu Makima juga menceritakan, yang mana setelah peristiwa tersebut, secara tidak langsung hal itu juga telah meningkatkan ketakutan semua orang kepada iblis.
Jadi sebagai upaya untuk melemahkan Gandeville, pemerintah di setiap negara juga semakin memperketat larangan terhadap pemakaian senjata api. Dan mereka juga melarang adanya penayang berita mengenai aksi kriminalitas, bencana alam, dan lain sebagainya. Di lain sisi, setelah mendengar cerita dari Makima, sebenarnya Denji sendiri tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Gandeville atau tidak. Namun karena mengingat apa yang sudah dijanjikan oleh Makima sebelumnya dan dengan usaha yang keras, menurut Denji seharusnya dia pasti bisa melakukannya. Makima yang melihat kepercayaan diri Denji yang begitu tinggi, saat itu pun dia langsung menugaskan Denji untuk mencari keberadaan iblis tersebut. Dan sebagai petunjuk untuk memudahkan proses pencariannya, Makima sudah menyiapkan potongan daging dari Gandeville yang sudah mereka kumpulkan selama ini. Menurut Makima, Gandeville bisa bergerak dengan sangat cepat hingga membuat dagingnya terbakar dan tersebar di mana-mana. Lalu di saat iblis lain memakan potongan daging Gandeville, maka kekuatan iblis tersebut otomatis juga akan meningkat, tidak peduli seberapa tingkat kekuatannya dan seperti apa jenis kekuatannya. Kemudian Makima memperlihatkan kepada Denji cara kerja dari potongan daging tersebut, yang mana jika potongan Gandeville didekatkan satu sama lain, maka potongan-potongan daging itu akan menyatu dengan sendirinya seakan-akan mereka sedang bergenerasi. Jadi jika mereka membuat potongan daging itu bersatu dalam ukuran yang cukup besar, maka mereka pun pasti bisa menemukan tubuh utama dari Gandeville. Sementara itu Shin pun berganti ke tempat yang berbeda, yang mana saat ini terlihat Hayakawa Aki dan Himeno yang berhasil menemukan salah satu potongan daging Gandeville setelah mereka menumbangkan salah satu iblis lainnya. Hayakawa tidak tahu apakah ini merupakan potongan daging yang mereka cari atau tidak. Tapi yang jelas, sebagai pemburu iblis, maka dia akan membunuh iblis sebanyak mungkin. Karena hanya dengan cara itulah yang akan menuntunnya pada Gandeville. Nah, di sini akhirnya kita pun diperlihatkan siapa sosok sebenarnya dari kakak Tayo tadi. Dengan melihat kemiripan wajah masa kecilnya dan juga yang sekarang, ternyata dia adalah Hayakawa Aki. Dan akhirnya terungkap kenapa Hayakawa sampai sebegitunya memiliki dendam terhadap iblis. Lalu setelah tidak lama kemudian, Biro Keamanan Publik telah mendapat perintah untuk melakukan pemusnahan iblis. Dikatakan iblis tersebut terlihat di salah satu hotel yang bernama Hotel Morin. Status tamu yang ada di dalam hotel ini masih tidak diketahui. Tapi dengan melihat bahwa beberapa pemburu iblis yang pertama kali datang ke tempat ini sudah terbunuh, dan potongan daging Gandeville juga mulai merespon gerakan dari potongan lainnya, akhirnya telah dikonfirmasi bahwa iblis yang ada di hotel tersebut juga telah memakan potongan daging Gandeville. Kemudian untuk menangani kasus ini, saat itu pun pihak Biro Keamanan Publik langsung memberikan perintah kepada skuad Hayakawa yang beranggotakan 6 orang pemburu iblis divisi 4. Dan salah satu di antara mereka adalah Denji. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Chainsaw Man kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.